kita legenda Kosgoro sekaligus legenda Golkar Pak Agung Laksono. Hampir tidak ada orang di Golkar ini yang memiliki jabatan selengkap Pak Agung Laksono. Hanya sedikit saja, salah satunya adalah Pak Menteri Pertahanan, anggota DPR, pimpinan DPR, Wanti Nasional. Di tantangan serius buat Komite Laksono untuk menambah kilasi jejak. Yang sama ini Pak Menteri, Wakil Menko Polhukam, satu sekjen semua. Ada hadir sama kita Bapak Saudara kami yang bersama Bang Deddy Boli, Bang Deddy, Bang Wasi, Bang Ganjar Soni, ada juga Sekjen Soksi, Pak Musbabon, Bang Sofi Bayi, dan seluruh saja tidak bisa saya satu-satu. Ada Bang Ijek, anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Sumatera Utara, Bapak-bapak Kosgoro yang saya hormati, peserta diskusi, ada juga Pak Beni Utama, dan seluruh yang saya cintai, para mahasiswa ISIB Kosgoro hadir memeriahkan diskusi ini. Para senior yang saya hormati, topik tentang prospek itu selalu menarik. Kenapa? Ada dua hal kenapa kalau kita bicara tentang prospek, tentang masa depan itu selalu menarik. Pertama, karena masa depan itu tidak pasti. Usaha orang untuk memastikan tentang masa depan banyak sekali. Prediksi, tanya sana, tanya sini, bahkan ada yang tanya kebun, dan macam-macam. Kalau kita Mas Kota sudah ada yang tanya ke Kiai, siapa yang nanti bakal jadi pemerintahan, siapa nanti yang bakal jadi presiden, siapa yang nanti jadi macam-macam. Ada yang tanya dari siapa jodoh saya, dan macam-macam tentang masa depan. Masa depan itu tidak pasti. Yang kedua, sudah tidak pasti, masa depan itu selalu berubah. Karena itu orang juga ingin tahu kira-kira ke depan apa yang terjadi itu selalu ingin tahu. Dan banyak sekali tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Hanya ada 3 kategori orang yang itu akan menentukan langkah-langkah dia berikutnya mengenai tentang perubahan. Yang pertama, orang akan ikut arus perubahan. Pokoknya masa depan seperti apa dia tidak perlu, dia penting ikut saja. Jadi apa tidak perlu. Orang-orang dengan tipe follower seperti ini lebih banyak akan menjadi korban perubahan. Yang kedua adalah orang-orang yang mengadaptasi perubahan. Dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Orang yang seperti ini akan bisa eksis dan bisa mengatasi perubahan. Tetapi yang ketiga adalah orang yang bisa memimpin perubahan. Orang yang seperti ini yang kita butuhkan. Organisasi yang bisa memimpin perubahan adalah organisasi yang sangat kita perlukan. Lalu bagaimana kita bisa minimal orang itu menjadi adaptif terhadap perubahan, atau bahkan kalau bisa memimpin perubahan? Syarat orang itu bisa memimpin perubahan, dia harus melakukan, dia harus menemukan bagaimana pola-pola perubahan. Orang yang bisa memimpin perubahan adalah orang yang bisa
kira-kira akan menjadikan siapa yang akan menjadi tren di depan, lalu dia mempelajari dengan sungguh-sungguh, lalu dia melakukan coba tertentu agar dia bisa memilih. Banyak sekali yang dulu tidak kita prediksi kemudian terjadi. Banyak sekali organisasi atau perusahaan yang kemarin eksis tapi kemudian tenggelam karena gagal melihat pola-pola perubahan. Kata Benjamin Franklin dia, kalau kamu gagal merencanakan, maka kamu sudah merencanakan kegagalan. Karena orang yang tidak bisa membaca perubahan, bahkan tidak bisa mengadaptasi perubahan, pasti orang itu akan gagal. Karena itu diskusi ini menjadi menarik. Mudah-mudahan kita bisa menemukan pola-pola perubahan ke depan yang kemudian menjadikan kita bukan menjadi follower perubahan, bahkan bukan hanya eksis perubahan, tetapi bisa memimpin perubahan. Tentu saja ini membutuhkan kajian yang mendalam. Para ahli banyak sekali yang sudah menuliskan buku tentang bagaimana perubahan berlaku dan bagaimana kita bisa memimpin perubahan. Misalkan ada buku namanya Leading Change karena John Kotter. Dan diskusi ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh John Kotter. Kalau kita mau melakukan perubahan, salah satunya kita harus memantik sense of urgency. Kita harus memantik keperluan kita terhadap perubahan itu apa, keprihatinan kita terhadap hari ini apa, dan bagaimana kita memerlukan perubahan dan tidak lanjut ke depan. Saya mengapresiasi diskusi ini karena diskusi ini bisa memantik sense of urgency kita, bagaimana kita bisa mendeteksi perubahan ke depan dan bagaimana kita bisa menentukan nasib bangsa. Kata Benjamin lagi, kalau kita mau bagaimana cara untuk memastikan masa depan, yaitu dengan mewujudkan. Tentu saja untuk mewujudkannya jalannya panjang sekali. Diperlukan kemenangan-kemenangan jangka pendek. Tadi Pak Dev Laksono sampaikan tentang sudah tepatnya makan bergizi gratis. Itu adalah usaha untuk mencapai kemenangan-kemenangan jangka pendek. Agar apa? Agar tujuan jangka panjangnya itu bisa tercapai. Kalau kita tidak mendapatkan kemenangan jangka pendek, tentu saja kita akan frustasi dengan jalan yang kita tempuh. Karena itu kemenangan-kemenangan jangka pendek juga sangat penting kita dapatkan. Banyak hal yang mungkin bisa kita eksplorasi dari diskusi ini, termasuk salah satunya tentang politik. Di politik kita hari ini, saya terus terang agak risau dengan politik kita hari ini. Karena politik kita hari ini sebenarnya agak menjauh dari apa yang dikonsepkan sedari awal terhadap bangsa. Misalkan dalam perkara sistem pemerintahan, kita menganut tentang sistem presidensial. Mestinya perangkat-perangkat regulasi kita semuanya juga kita arahkan agar sistem presidensial ini bisa berjalan secara efektif. Tapi fenomena-fenomena terakhir terus terang agak mengkhawatirkan saya khawatir bahwa sistem regulasi-regulasi kita itu tidak mendukung ke arah terciptanya sistem presidensial yang efektif. Perkara sistem kepartean, semua narasi naskah akademik kita dari dulu Pak Tung Laksono mungkin juga hafal, itu mengharuskan bangsa ini untuk menempuh sistem multipartai sederhana. Tetapi akhir-akhir ini terus terang kita agak galau karena usaha untuk
menempuh sampai pada sistem multipartai sederhana, rasa-rasanya, tanda-tandanya semakin menjauh. Tentu ini butuh formulasi yang tepat, dan rasa-rasanya diskusi kita hari ini juga akan menyinggung hal itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memformulasikan tidak hanya parsial, satu-satu, sebagian demi sebagian, tetapi kita konsolidasikan secara keseluruhan sistem politik dan sistem pemerintahan kita, agar mandat politik kita dan janji-janji kemerdekaan bisa kita tunaikan dengan sangat baik. Terakhir saya ingin menyampaikan izin salam dari Ketua Umum. Ketua Umum tidak bisa menemani kita berdiskusi pada hari ini. Salam untuk seluruh keluarga besar Kosgoro. Selamat mengikuti diskusi. Dan satu lagi, saya sendiri merupakan bagian dari keluarga besar Kosgoro. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa langsung juga kepada mohon izin untuk mengundang teman-teman narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, para hadirin dan hadirat yang saya hadir di siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bisa mulai kegiatan di siang hari ini. Saya mengundang para pembicara. Pertama, Prof. Dr. Lili Romli, mohon maaf kepada dan berikutnya Bapak Dr. Wardana, dan pemateri kita yang utama ini adalah Pak Letnan Jenderal Ludwig Paulus selaku Wamenko Polhukam. Silakan, mari Pak. Pak, di sini Pak, mari Pak. Baik, para sahabat sekalian, para senior, para pengurus Kosgoro dan juga adik-adik dari IBIK yang merupakan laboratorium pencetus kader-kader terbaik Golkar dan yang di grup melalui Kosgoro. Kita membahas sejumlah hal, yang maka itu kita mengundang para tokoh dan ahli dan pakar, yaitu kita membahas tentang hal dari sisi politik dan penegakan hukum, dan juga bagaimana sistem politik dan sistem hukum yang dibina dan dibangun oleh hari ini bisa menjadi salah satu ataupun pilar utama untuk pensuksesan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Presiden kita, Presiden Prabowo, berulang kali menyampaikan bahwa menargetkan angka yang cukup tinggi, yaitu 8% pembangunan ekonomi Indonesia per tahun. Angka itu bukan angka yang impossible, bukan angka yang mustahil. Kita pernah mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 2 digit, bahkan lebih sampai dengan belasan persen. Nah, tentu ini membutuhkan keseriusan, membutuhkan ketegasan, dan membutuhkan kepastian dari berbagai macam sektor, khususnya dari sektor penegakan hukum, sehingga memberikan rasa tenang dan juga rasa keinginan yang besar dari para pemodal baik dalam negeri ataupun luar negeri untuk
terus meningkatkan investasinya hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, maka itu ya kita akan mendengar masukan dan juga pandangan dari para ahli ini tentang bagaimana langkah-langkah yang pemerintah sudah lakukan dan akan lakukan untuk mencapai target tersebut. Nah, pembicara pertama kita undang untuk bicara, ya ini adalah dulunya Pak Lodwig ini 5 tahun duduknya sebelah saya kalau lagi rapat komisi di komisi 1. Nah, sekarang bukan di sebelah, jadi kita harus berhadap-hadapan Pak, karena beliau sekarang sudah di pemerintahan, saya tetap di DPR. Nah, baik, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan Pak Lodwig. Aku boleh di atas saja. Silakan Pak. Soalnya kenapa di sini biar kayak sekjen lagi. Karena kan 7 tahun di sini kenangannya luar biasa loh. Ya Bu ya, tidak terlupakan. Saya siapin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Kosgoro 57, Bapak Agung Laksono. Khusus untuk Pak Agung, kemarin sebelum saya kesini, saya lapor kepada Menko saya, Pak Budi Gunawan. Beliau sampaikan salam hormat untuk Pak Agung. Saya baru tahu ternyata Pak Agung itu saudaranya Pak Menko Polkam, Pak Budi Gunawan. Nah, makin kuatlah kita Pak ya. Yang saya hormati para narasumber, Prof. Romli, kemudian dari KPK, dan Ketua Umum Kosgoro 57, Pak Dave. Tetap kita tentunya berkomunikasi karena barangnya sama yang kita kelola, Pak Dave. Kemudian di sini ada senior-senior, ya, ada Sekjen dari Kosgoro, kemudian ada Pak Rambe, Pak Happy Bone, kemudian dulu Sekretaris Dewan Pakar, ya, dan Bro Rene. Kata Pak Agung, Pak Rene ini lebih tentara dari tentara, ya. Kader-kader Kosgoro yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Ketua Umum Kosgoro atas kesempatan untuk berbicara di tempat ini. Saya didampingi oleh 2 deputi dari Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan, yaitu Mayor Jenderal Heri. Beliau ini deputi politik dalam negeri. Kemarin urusan beliau itu tentang pilkada, ya. Kemudian ada Mayor Jenderal TNI Rudi, deputi bidang pertahanan, keamanan, dan kesatuan bangsa. Nah, itu yang mendampingi saya. Dan tentunya apa yang dipaparkan hari ini tentunya akan banyak terkait memang dengan kedua deputi ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang geografi, geopolitik, dan geostrategi, tentunya kita ingat apa yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Beliau sampaikan prinsip saya adalah 1000 kawan terlalu sedikit,
satu musuh terlalu banyak. Ini tentunya dari aspek geopolitik itu sangat dalam artinya, ya. Sangat dalam karena memang dari situlah seharusnya terjabarkan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang diminta pada saya hari ini adalah kita berdiskusi tentang arah kebijakan geopolitik dan geostrategi Indonesia. Kita akan berbicara seperti geopolitik kita itu kemana sih? Geostrategi kita kayak apa? Nah, sebelum kita sampai ke sana, tentunya kita harus tahu apa sih sebenarnya geopolitik dan geostrategi tersebut. Nah, geopolitik sebelum kita sampai ke sana, kita melihat apa sih yang berkembang saat ini. Secara global mungkin kita sering mendengar tadi disampaikan oleh Pak Sekjen tadi bahwa dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian, ya. Dan dikatakan juga saat ini dunia sedang menghadapi the 5 perfect storm, 5 badai sempurna. Apa saja itu? Pertama, COVID-19. Kita sudah tahu dampaknya seperti apa COVID-19 itu, ya. Kelihatannya sudah selesai, tapi ikutannya sudah ada. Tapi alhamdulillah Indonesia mampu merebut vaksin lebih awal, sehingga kita punya ketahanan yang lebih bagus. Ada yang baru kita udah nggak itu lagi, karena pada dasarnya vaksin itu sudah ada pada kita dan daya tahan kita sudah cukup bagus. Kedua, konflik, ya. Konflik itu sekarang dunia dilanda masalah itu global, artinya semua merasakan dampaknya. Kita lihat konflik antara Ukraina dan Rusia terjadi di sana, tetapi dampaknya ke Indonesia. Kenapa seperti ini? Paling gampang, ya, bahwa orang Indonesia itu rata-rata pemakan mie instan. Nah, gandum kita itu diimpor kebanyakan dari Ukraina. Itu dampaknya kepada kenapa awal-awal dari setelah terjadi konflik ini Pak Jokowi itu berangkat menuju Rusia dan juga berangkat menuju Kiev, Ukraina. Kenapa? Ya untuk menego masalah itu. Dampak dari konflik kita juga lihat sekarang ada konflik, katakan masih banyak tempat lain, tetapi yang kita lihat antara Israel dengan Hamas, quote and quote, Palestina. Alhamdulillah tanggal 16 kemarin kita sudah rasakan bahwa mereka sepakat untuk ceasefire. Artinya mereka berdamai, mudah-mudahan permanen, ya. Berdamai sementara. Saya katakan mudah-mudahan permanen. Nah, kalau kita lihat konflik, biasanya sudah konflik di Timur Tengah, kan konflik itu sebenarnya Hamas dengan Palestina, tapi merembet ke Lebanon, ya, merembet ke Iran, merembet ke Yemen. Kalau konflik, katakan di Timur Tengah sudah konflik, biasanya berdampak kepada harga minyak yang langsung melambung. Tetapi alhamdulillah, konflik sudah terjadi setahun lebih. Ternyata minyak mentah juga Indonesia import dari sana, ternyata itu stabil-stabil saja. Jadi kelihatannya masyarakat katakan Timur Tengah juga sudah sadar, mereka tidak mau terlalu rusak, ya, tidak mau merusak tatanan dunia. Setelah konflik biasanya kita melihat, saya katakan tadi, terkait dengan commodity prices. Jadi bahan-bahan katakan minyak, batu bara, nikel itu cenderung naik, ya.
Kemudian dampaknya dari apa juga dari dampak ini ya, yaitu tentang cost living. Selamat sore Pak Doli. Cost living, biaya hidup kita pun berubah, naik ya. Dan yang paling terakhir climate change. Ya, kita sudah merasakan dampak dari perubahan cuaca ini luar biasa. Nah, seluruh bangsa negara di dunia ini merasakan hal tersebut. Ini jadi perhatian kita. Kemudian kita lihat secara regional. Next slide, up slide tadi, tolong keluar lagi. Nah, kita lihat masing-masing kelompok, kita lihat itu kawasan Amerika, mereka membuat kelompok sendiri. Yang tadi gambar tadi masih, gambar tadi kembali, gambar tadi perkembangan isu ya. Kelihatan secara regional ada pengelompokan. Nomor 1 kawasan Amerika, nomor 2 kawasan Eropa, nomor 3 kawasan Afrika, kemudian berikutnya kawasan Asia Selatan, kemudian kawasan Asia Timur, kemudian kawasan Asia Tenggara dan kawasan Pasifik Selatan. Nah, ini kelompok-kelompok membentuk karena mereka punya kepentingan negara. Mereka membentuk kelompok-kelompok, entah kelompok pertahanan maupun kelompok ekonomi. Kalau kita lihat di slide tersebut, kekuatan negara besar, katakan mereka membentuk kata yang namanya NATO. Itu berdampak ke konflik, ya. Kemudian AUKUS baru Australia, kemudian Inggris dan Amerika. Kapal selam bertenaga nuklir. Kemudian secara ekonomi OTSC ya, kita kan tadinya nanti kita lihat kemana OTSC itu organisasi ekonomi atau pembangunan kawasan Pasifik. Kemudian ada GESI, ada Quad, dan kemarin juga kalau kita lihat nanti ada 5 Power Defense Agreement di lingkungan kita di Australia, ada New Zealand, Singapura, Malaysia dan Inggris. Ya. Kemudian kekuatan ekonomi besar, ada G20, kita masuk di situ karena kita juga boleh sombong ya. Ternyata kita sudah masuk di G16. Jadi kita masuk di G17. Kalau kita menuju posisi lebih tinggi lagi, semuanya kita sudah pada posisi seperti itu. Ada setelah itu G7 dan tadi saya sampaikan organisasi ekonomi OECD. Belum kita duluan ke OECD, ya. Tahu-tahu kita kok diterima lebih duluan ke BRICS. Nanti kita lihat OECD itu motornya Amerika dengan Eropa, sedangkan BRICS itu Brasil dengan Cina dan Rusia. Artinya ini juga ada pengelompokan secara politik, tapi dari aspek geoekonomi. Kemudian ASEAN Plus, ya. Kita ada punya di Indonesia dan selanjutnya. Next. Kemudian bagaimana kondisi politik dunia? Kita lihat ini. Kalau kita lihat gambar ini menarik. Yang di tengah itu anggota kelompok tengah, the Helgers. Ya. Ada Brazil, Meksiko, India, Vietnam, Thailand, Kenya, Ethiopia, dan Sri Lanka. Ini mereka tinggal mau kemana? Mau narik. Karena yang ke kiri kita lihat dengan motornya Amerika. Ada Jepang, Australia, Korea, kemudian Jerman, kemudian Filipina dan Italia. Ini ada sekutu mereka, ya. Kemudian di sebelah kanan sana, ya, kita lihat ada Tiongkok. Kemudian di situ ada Laos, ada Rusia, ya. Nah, yang di tengah-tengah ini kemana? Kita lihat, rupanya Brazil secara ekonomi dia lari ke kanan dengan Tiongkok, ya. Kemudian Indonesia kemana? Indonesia sudah lari ke kanan, ya. Apakah akan seperti itu? Nah, kemudian slide yang bawah kita lihat bagaimana rekam jejak proyeksi indeks kekuatan global. Artinya kita itu pengen kemana sih? Mau ikut yang di atas ini, ya? Atau mau lihat kira-kira ini kan prediksi sampai 2035-2040 lah, ya. Kita lihat yang biru, Amerika Serikat. Ternyata dia dengan kondisi sekarang katakan dia cenderung itu ekonominya menurun.
Ya. Kalau diprediksi ekonomi menurun, kebayang nggak apa yang akan dilakukan Trump nanti untuk menaikkan itu? Pasti maksa. Kita juga akan merasakan. Ya. Kemudian yang merah kita lihat itu China, Tiongkok. Dia cenderung naik. Nah, itu kan pengaruh nanti gambar di atas dengan kita lihat. Kemudian di situ juga kita lihat ada Rusia bagaimana, Jepang bagaimana, India juga naik. Ya. Kenapa ini India? Pak Prabowo bayangkan ulang tahun angkatan bersenjata India. Presiden kita Prabowo itu akan hadir. Seorang presiden hadir di ulang tahun angkatan itu kelihatannya biasa. Tetapi yang luar biasa, kita mengirim pasukan ke sana untuk ikut defile parade, termasuk drum band. 300 orang akan berangkat ke sana. Ya. Ini baru sekali ini terjadi, ya. Dan nggak tanggung-tanggung India. Pertanyaannya ada apa? Kok gitu-gitu amat? Pasti kan ada sesuatu. Ya. Itu kira-kira kondisi geopolitik. Kemudian kita masuk selanjutnya, saya katakan kita perlu tahu bagaimana definisi daripada politik geografi. Ada dua kita lihat. Pertama, political geography. Ya. Itu kalau kita artikan dalam bahasa ini adalah wacana lanjutan terkait seluruh aspek geografi dan dimensi politik spasial pemerintahan menyangkut tata kelola pemerintahan dan pemerintahan itu sendiri dalam mengelola ruang, wilayah, dan kedaulatannya. Gambarannya, sederhananya, apa sih politik geografi? Ya, adalah fenomena geografi ditinjau dari kacamata politik. Jadi ada wilayah ditinjau dari kacamata politik. Pertanyaan lagi, Osgoro ini setahu saya orang politik semua. Politik itu apa sih? Kata Michel dikatakan paling gampang tentang politik. Politik adalah proses pengambilan keputusan bersama untuk kesejahteraan umum. Nah itu, ada geografi, ada tujuan dari politik itu sendiri. Gampangnya seperti, kemudian ada geopolitik. Jarang orang berbicara political geopolitik, tapi sering orang berbicara geopolitik. Adalah apa? Situasi saling mempengaruhi antara geografi, kekuatan atau power, politik, dan hubungan internasional antara bangsa di muka bumi ini. Jadi memang kita tidak melihat Indonesia sendiri, tapi harus kita melihat keluar. Gampangnya, ya kalau kita bicara geopolitik adalah fenomena politik ditinjau dari aspek geografi. Kelihatan kok bolak-balik, tapi itulah seperti itu. Nah, ada beberapa teori, kita sekarang fokus ke geopolitik. Ini ada banyak teori tentang geopolitik, tapi saya ambil 4 karena larinya nanti semuanya ke sini. Ya. Pertama, teori wawasan benua yang dikemukakan oleh Halford. Teori ini menyatakan bahwa siapa yang menguasai Eurasia, Eropa dan Asia akan menguasai dunia. Sejarah menyatakan seperti itu. Ya. Artinya kalau demikian maka dia menata negaranya berdasarkan konsep wawasan benua. Contoh negara dengan wawasan benua Amerika. Kita lihat bagaimana Amerika dengan konsep wawasan benua, bagaimana dia mengorganisir yang dia miliki untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Kemudian ada konsep wawasan maritim yang dikemukakan oleh Walter dan Alfred. Teori menyatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai dunia. Nah, kelihatannya Indonesia lebih dekat ke sini. Kita kita udah negara maritim atau negara kepulauan. Berdasarkan UNCLOS 82 kita adalah archipelago state, negara kepulauan. Kalau kita udah bisa menggarap isi dari laut itu, baru kita dikatakan kita itu negara maritim. Contoh, orang komplain saat akan dibangun jembatan dari Merak ke
Bakahuni. Itu kalau itu yang terjadi, itu gambaran kita bukan negara kepulauan. Yang kita harus kembangkan adalah kapal. Akhirnya dibuatlah bandara katakan Merak dengan Bakahuni, kan keren banget sekarang. Karena itu. Terus itu ada katanya tol laut. Nah itu gambaran daripada bagaimana kita menuju negara maritim. Tapi kita adalah negara kepulauan sesuai dengan UNCLOS 82. Berikutnya yang ketiga, teori wawasan dirgantara ini dikemukakan oleh William Mitchell, Albert, dan Giulio dan John, yang menyatakan bahwa kekuatan itu dapat menangkis ancaman melumpuhkan kekuatan lawan. Kayaknya mulai menuju ke sana. Apa yang terjadi di Timur Tengah itu bagaimana wawasan dirgantara itu bermain. Kalau ada rudal masuk ke Israel, ada sirene. Tapi rudal yang masuk ke katakan ke Lebanon, masuk ke Gaza, itu tidak ada sinyal sama sekali dirgantara. Atau pernah dengar Reagan dulu, dia menggunakan satelit yang disebut perang bintang. Itu kita menuju ke sana. Mereka Amerika menuju ke sana. Bayangkan kalau itu sudah dari satelit, laser bermain. Sekarang sudah berkembang senjata laser, bukan lagi rudal. Oh, cepat banget ya. Wah, ini baru mulai Pak Dev. Next. Oke, lanjut. Wawasan Nusantara kita agak lewat Pak Dev, nggak apa-apa ya. Lanjut, wawasan geopolitik kita itu masuk menjadi wawasan Nusantara. Ya, wawasan Nusantara paling gampang yang nomor 2 kalau kita mau artikan. Next slide dari Usman. Itu Lemhanas. Ya. Cara pandang Banda Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Geopolitik kita jadilah WASNUS. Next. Apa WASNUS itu? Ada 4. 1 kesatuan politik, kemudian kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu yang kondisi statis yang harus kita garap. Next slide. Kemudian lanjut kita masuk pada geostrategi. Nah ini geostrategi, kalau kita lihat geostrategi adalah cabang kajian geopolitik. Jadi setelah geopolitik itu masuk ke geostrategi. Jadi ada kondisi geopolitik masuk strategi. Bagaimana menggarap geografi tersebut. Kalau kita bicara strategi berarti ada goals-nya apa, ways-nya seperti apa, tools-nya apa, ada atau tidak. Kemudian kalau kita lihat hubungan geostrategi dan geopolitik, kalau kita lihat lagi dari political geography, kita lihat dari atas ya, sama dengan itu. Ujung-ujungnya geostrategi. Geostrategi itu katakan cara yang harus ditempuh. Kemudian geostrategi Indonesia dirumuskan menjadi ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional diperlukan untuk menunjang tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum, ketertiban, proses kehidupan yang kondusif, serta terwujudnya kesejahteraan dan keamanan. Apa saja yang digarap dari geostrategi? Kita tahu ada Trigatra dan Pancagatra atau Astragatra. Kita bisa dilihat. Ini yang digarap, geografi, demografi, sumber kekayaan alam, Ipolek, Sotsbud, Hankam. Ya. Kemudian ada ancaman geopolitik dan geostrategi, itu yang pasti kita akan hadapi. Kemudian kita lihat potensi strategis kita seperti apa sih? Ya. Kita punya kekayaan alam. Next slide. Ya. Kita lihat ini potensi kita. Kalau dikatakan apakah kita punya tools? Nah ini tools kita nih. Ya, sumber daya manusia ya, kita akan dapat juga yang namanya bonus demografi. Ya. Kemudian lokasi strategis kita, ya, katakan posisi silang, ya, itu lokasi, itu tools yang kita miliki untuk mewujudkan strategi. Kemudian potensinya apa? Kita punya produk-produk unggulan, ya, kita lihat di sini potensi produk secara pertanian, mineral, dan perikanan,
populasi yang demikian besar dengan bonus demografi, dan kita masuk kepada poin intinya, arahnya kita kemana sesuai permintaan Pak Dave. Ya, arah kebijakan geopolitik kita lihat agak susah kita melihat seperti ini, tapi kita lihat kita adalah negara kepulauan. Tadi UNCLOS 82. Bagaimana kita menggarap? Kemudian kita politik kita bebas aktif. Kata Menteri Luar Negeri, kita mau masuk OECD, mau masuk BRICS, bebas. Karena kita bebas aktif. Tapi dalam konteks pertahanan kita tidak ikut-ikutan yang namanya fakta pertahanan. Terus ada lagi kata Presiden, sama dengan 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, good neighbor policy. Waktu beliau ke China, ada statement beliau menggarap tentang ekonomi di Laut Cina Selatan, seakan-akan orang tuh kok kita menjajakan kedaulatan. Tidak, karena ini good neighbor. Baru yang kelima kita juga ingat civis pacem parabellum. Kalau Anda mau damai, bersiap-siaplah untuk perang. Kita mau damai, tapi kita harus siap perang. Mari kita bangun angkatan bersenjata kita. Dan yang paling penting bagaimana penguatan demokrasi yang matang. Mungkin Pak Doli akan berbicara demokrasi kita ke depan seperti apa. Ya. Kita mungkin start dari keputusan MK presidensial threshold 0%. Ya. Sana akan berubah. Kemana arah kita? Ini tujuan nasional kita. Melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tempat, memajukan silaturahmi, mencerdaskan kehidupan mereka, ikut melaksanakan ketitipan dunia. Tujuan nasional ada dalam mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kalau di sana apa sih geostrategi kita? Geostrategi kita udah tahu selama ini. Visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Topik yang disampaikan oleh Pak Dev tadi sudah masuk. Ya. Apa? Strateginya apa? Strateginya saya sebut strategi 8-17-8. Karena ini semuanya strategi. Ya. Next, kita lihat 8 Astacita. Kita udah tahu melakukan apa? Ya. Kemudian 17 program prioritas atau unggulan. Ya. Ini sudah ada. Ini strategi yang harus dilakukan. Dan yang berikutnya 8 program cepat yang lagi rame nih. Nomor 1, makan bergizi gratis. Kan ini yang lagi rame nih, ya. Jadi rame dan sudah mulai dievaluasi. Namanya masa selera katanya atau anggota DPR dari Nasdem katanya kurang rasa, ya. Ya mungkin beda ya, tetapi bayangkan ada orang dari rumah emaknya suka lebih asin sampai di sekolah kok nggak asin dan lain sebagainya. Ini strategi. Kemudian berikutnya 8 program. Terus apa yang kita akan strategi Indonesia menuju Indonesia Emas? Kita punya potensi ini. Kita lihat sampai 2009 ya. Apa yang kita mau kejar 8%, kita udah punya pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Kemiskinan menuju 0%. Kemudian kepemimpinan pengaruh dunia. Kan barusan ada komplain, kenapa kok Menlu bicara di ASEAN tidak bicara akan memimpin ASEAN lagi? Padahal kita punya ini, daya saing sumber daya manusia kita meningkat, ya. Indeks modal manusia kita akan terus naikkan dan intensitas emisi rumah kaca menurun. Itu juga kita lakukan. Barusan ada yang komplain, kan kita nanam sawit, ya. Itu kan bisa. Oh, ternyata maksudnya bukan begitu. Gitu. Kemudian dari program tadi akan dituangkan dalam strategi. Jabaran strategi pertama program jangka pendek setahun sekali. Kemudian program jangka menengah 5 tahun sekali. Dan program jangka panjang 25 tahun sekali. Itu artinya menuju ke Indonesia Emas. Ini sudah ada program ini dalam Bappenas yang harus dilakukan. Dan kita akan mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Apa yang dilakukan ini sudah direncanakan oleh Bappenas. Kita akan menuju ke sana optimis.
Yang lalu kita sebenarnya targetnya 6,1%, ternyata kita bisa dapat 5,3%. BI menyiarkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita 2020 diprediksi 4,7 sampai 5,3%. Kita akan menuju ke sana. Dengan apa? Mencegah kebocoran-kebocoran. Itu kebocoran itu ada pada DEX kami dari Polkam. Pertama, kita punya DEX pilkada. Seharusnya kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Kedua, kita punya DEX pencegahan penyeludupan. Kerugiannya sangat besar. DEX judi online. Ibu itu nih, Bu Mutia. Uang yang sudah beredar 910 triliun. Dan itu ada di luar. Padahal makan gratis kita cuma 70 triliun 3 bulan. Tapi yang lari keluar ke Kamboja, Timor Leste, ya, ke Laos, Tiongkok 910%. Kita punya DEX penyeludupan, penyeludupan itu sudah, kemudian judi online penyeludupan. Itu juga besar sekali kebocoran, ya. Kita punya DEX pencegahan korupsi dan tata kelola. Ini juga besar. Pemerintahan daerah saja. Pemerintah daerah baru itu dari temuan PPATK BPKP itu kebocoran 1 tahun 141 triliun. Coba bayangkan. Jadi kalau ini dibenahi dan ada beban itu ada pada kami, ya. Kemarin ketua KPK ke kami juga, ya. Kita akan sama-sama, ya, memberantas itu, ya. Termasuk korupsi itu tadinya KPK kita tidak masukkan, tapi dari KPK bagus yang baru ini minta kami masuk. Oke, kita bergabung. Jadi ada 3, KPK, kemudian kejaksaan dan juga dari kepolisian. Bapak Ibu sekalian, arah kita ke sana, geopolitik dan geostrategis. Maaf mungkin cepat-cepat. Kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang geopolitik dan geostrategi ini beliau sampaikan. Apakah kita bisa jadi negara maju dan sejahtera? Tergantung dari kemampuan kita menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan strategis global dan tantangan-tantangan strategis nasional. Kalau kita mampu, kita akan tumbuh 8%, kita akan masuk menjadi negara maju, kita lagi bukan G20, G16, tapi kita sudah masuk pada G7. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena mengingat waktu, kita langsung ke pemateri berikutnya. Mari kita persilakan Prof. Romli, mau di podium apa dari sini, Pak? Ya, oke, baik Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sepuh kita Pak Dr. Agung Laksono, Pak Wamenko, Pak Ludwig selaku narasumber. Ini ada Ketua Balik Pak Dr. Ahmad Dodi. Yang hormati Ketua Kosgoro, ya, Dr. Dev dan Pak Sabil, serta para senior guru-guru saya di sini. Ada Pak Rambe, ada Pak Happy, ada Prof. Yudi, ada juga Prof. Ganjar, dan narasumber sebelah Pak Wawan, sama-sama dari LIPI dulu, LIPI. Jadi beliau ke KPK. Nah, ya. Baik, Ibu sekalian, saya diminta terkait dengan tema menata ulang sistem pemilihan kepala daerah itu, yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga menjelang pemilihan kepala daerah yang merubah ambang batas pencalonan, yang kemudian menyebabkan terjadi demonstrasi di gedung DPR. Nah, sebelum
sampai bagaimana penataan sistem pemilihan kepala daerah ke depan, saya ingin menyampaikan trajektori pemilihan kepala daerah di Indonesia yang kita mulai pada masa Orde Baru. Seperti kita ketahui, pada masa Orde Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kepala daerah itu diusulkan oleh DPRD. Jadi di tingkat DPRD provinsi atau tingkat 1 itu dicalonkan oleh DPRD sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Begitupun di tingkat kabupaten kota, kepala daerah tingkat 2 dicalonkan dan dipilih oleh DPRD sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Dan meskipun DPRD berhak memilih dan mengusulkan, tetapi kata putus ada pada pemerintah pusat. Calon kepala daerah yang mendapatkan suara mayoritas yang dipilih oleh DPRD belum tentu itu akan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden. Saya ingat sekali pada waktu itu Pak Ismail Suko di Kepulauan Riau itu dia suara terbanyak tetapi kemudian tidak dipilih oleh pemerintah pusat. Jadi yang menentukan adalah pemerintah pusat. DPRD hanya sekedar mengusulkan. Nah, ada banyak kritik terhadap DPRD era Orde Baru. Salah satunya adalah dianggap sebagai stempel kekuatannya ada pada eksekutif, sementara DPRD lemah, tidak memiliki apa-apa. Apalagi mungkin kekuatannya kan ada 4 fraksi, yaitu fraksi Golkar, fraksi ABRI, fraksi PDI dan P3. Dan mohon maaf, yaitu kan banyak tulisan yang membahas bahwa antara fraksi Golkar dan fraksi ABRI ini adalah loro-lorone ing tunggal gitu. Jadi dua-duanya adalah sama, satu, seperti itu. Sehingga kemudian ketika awal reformasi lahir Undang-Undang 22 tahun 99 memberikan kekuatan yang besar kepada DPRD untuk memilih dan mengangkat kepala daerah. Sini kemudian apa yang disebut legislatif heavy. Bahkan kepala daerah itu diminta laporan pertanggungjawaban dan apabila LPJ-nya itu laporan pertanggungjawaban 2 kali ditolak, maka kepala daerah bisa diberhentikan. Nah, ketika masa pemilihan kepala daerah dan masa LPJ setiap tahun itu muncul juga stigma-stigma negatif, apa yang disebut panen raya ketika pada pemilihan dan panen tahunan ketika pada waktu LPJ, karena di situ uang beredar dan anggota DPRD panen. Terus yang kedua adalah terjadi pengkhianatan terhadap partai politik, tidak sesuai dengan instruksi pimpinan partai politik, sehingga anggota dewan itu bisa membalelo terhadap arahan partai politik, karena di situ terjadi politik transaksional juga, sehingga kemudian muncul kritik-kritik tersebut agar pemilihan kepala daerah itu dipilih secara langsung. Dan lahirlah kemudian Undang-Undang 32 tahun 2004 di mana pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung. Itu diatur di pasal 56 ayat 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis gitu. Terus yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban yang bisa memberhentikan di tengah jalan kepala daerah itu
ditiadakan, yang diganti dengan laporan progres tiap tahun yang tidak berimplikasi kepada pemberhentian kepala daerah. Nah, di dalam perkembangan juga kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 5 tahun 2007 itu di mana di dalam pemilihan kepala daerah itu boleh ada calon perseorangan. Jadi pasal 18 di Undang-Undang Dasar 45 demokratis itu dimaknai bukan hanya secara langsung tapi juga boleh ada calon perseorangan. Nah, ini gugatan kalau nggak salah dari NTB itu yang melakukan gugatan perlunya calon perseorangan. Dalam perkembangan kemudian yang terakhir ini putusan MK nomor 60 merubah ambang batas itu, ambang batas pencalonan yang tadinya 20% menjadi sesuai dengan ambang batas calon perseorangan antara 6,5 sampai 10%. Jadi itulah trajektori dari pemilihan sistem kepala daerah yang mendapatkan revisi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini saya sampaikan tentang syarat partai gabungan partai dalam pencalonan kepala daerah. Itu di Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 itu sebelumnya lah 15%, yang kemudian pada tahun 2016 itu menjadi 20% ambang batas pencalonan, sehingga kemudian tadi keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah tentang ambang batas pencalonan. Dan ini syarat calon perorangan juga berubah akibat revisi dari Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri. Yang terakhir adalah revisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Syarat calon perseorangan makin berat, yaitu 6,5% sampai 10%. Dan ini kemudian syarat ambang batas pemenang kepala daerah juga mengalami perubahan dari Undang-Undang 32 2004 itu 50%, terus kemudian pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 menjadi 30%, dan Undang-Undang nomor 8 Yungto Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 menjadi suara terbanyak untuk pemenang kepala daerah. Ini mengalami perubahan-perubahan. Nah, itu kira-kira trajektori dari sistem pemilihan kepala daerah. Nah, sekarang problem pilkada itu sendiri seperti juga sudah disampaikan oleh banyak pakar. Yang pertama adalah biaya mahal, gitu. Bahwa di sana muncul istilah sewa perahu atau mahar politik, biaya survei, biaya tim sukses, biaya kampanye, yang menyebabkan pilkada itu berbiaya besar. Ini yang ditanggung oleh calon, belum yang ditanggung oleh APBD. Tergantung dari masing-masing daerah dan luasnya. Yaitu kita baca di Jawa Barat begitu tinggi biaya pilkada, sehingga kemudian ada kritikan bagaimana agar pilkada ini tidak berbiaya besar, gitu. Yang kedua, politik uang, gitu. Masyarakat cenderung pragmatis sehingga politik uang begitu marak. Hasil survei Pak Burhanuddin Muhtadi, ternyata efektivitas politik uang ini sangat tinggi.
Terus yang ketiga ini oligarki dan dinasti politik yang maju, yang bermodal, yang memiliki isi tas dan politik kekerabatan makin masif. Terus rekrutmen calon kepala daerah sentralistik, terpusat di DPP partai. Ini sebenarnya sudah lama menjadi juga kegelisahan kepala daerah, calon-calon kepala daerah yang akan maju, karena ternyata katanya quote and quote opti itu bukan hanya diberikan kepada DPP tetapi juga DPW dan DPC. Jadi ketiga institusi itu harus dapat bagian juga. Kalau hanya di pusat, daerah nggak mau tahu gitu, nggak akan ikut mensukseskan si calon tersebut gitu. Nah ini omongan-omongan ya, kabar-kabar memang harus juga ditelisik sebenarnya oleh KPK, karena di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu bisa diskualifikasi itu, ketika ada biaya dalam pencalonan tersebut. Terus yang keempat adalah keterlibatan ASN dan kepala desa. Ini para kepala dinas, para camat, terutama istri-istri camat, kepala desa dan istri-istri kepala desa ini bergerak menjadi terutama memberikan dukungan terhadap petahana yang kita akan maju. Dan terakhir adalah efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Nah, selain pada masa penyelenggaraan pilkada, pasca pilkada juga mengalami problematik. Mungkin nanti Pak Wawan bisa menyampaikan. Ternyata banyak kepala daerah yang terjaring OTT dan tidak pidana korupsi. Saya melihat data di KPK itu mungkin sekarang makin bertambah, itu karena kasus PJ itu yang tertangkap sepanjang 2024 sampai 2024 itu ada 167 kepala daerah yang terjerat korupsi. Terus konflik kepala daerah dan wakilnya sudah menjadi rahasia umum. Sehabis bulan madu muncul konflik karena berebut kewenangan dan sumber daya ekonomi. Jadi pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang terakhir adalah koordinasi antara daerah. Gubernur meskipun wakil pemerintah pusat ternyata tidak efektif dalam melakukan koordinasi pembangunan dengan kabupaten kota. Bahkan koordinasi antara kepala daerah di ibu kota provinsi itu pun tidak berjalan. Saya kira memang perlu juga bagaimana ke depan ibu kota provinsi itu agar bisa berkoordinasi dengan gubernur, karena partai politiknya berbeda sehingga kemudian mereka jalan masing-masing itu. Ada saya keinginan mengusulkan bagaimana kalau ibu kota provinsi itu menjadi kota administratif yang kepala daerahnya diangkat aja oleh gubernur gitu di sana, sehingga ada koordinasi ke depan. Nah ini kelebihan dan kelemahan pemilihan kepala daerah via DPRD. Kelebihannya efisien dan berbiaya relatif murah, penguatan peran DPRD, mengurangi konflik atau polarisasi di masyarakat, ada kapasitas kepala daerah, kan pasti kepala daerah yang dipilih itu betul-betul memiliki kapasitas, tidak seperti sekarang ini karena dari semua kalangan bisa masuk, termasuk juga para artis gitu di sana. Terus ASN dan aparatur negara netral, relasi DPRD kepala daerah seimbang, pengawasannya lebih mudah. Sedang kelemahannya adalah kurang demokratis karena tidak ada partisipasi publik, legitimasi lemah,
oligarki atau kuasa partai politik semakin menguat, ketergantungan kepala daerah pada DPRD, politik transaksional atau money politik, kurang responsif pada publik, tidak akuntabel pada publik, dan relasi kepala daerah dengan rakyat lemah. Sedangkan kelebihan dan kelemahan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut saya adalah kelebihannya lebih demokratis karena ada partisipasi langsung masyarakat memilih pemimpinnya. Partisipasi rakyat relatif tinggi meskipun di beberapa daerah pilkada kemarin ada yang 50%, tetapi itu lebih baik dibandingkan dipilih oleh antara 35 sampai 105 yang memilih itu. Legitimasi kepala daerah kuat, memberikan kesempatan untuk semua orang untuk dipilih. Kepala daerah dikenal oleh rakyat, relasi kepala daerah dengan rakyat kuat, dan kepala daerah lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat. Saking responsifnya, kadang-kadang kepala daerah itu adalah kebijakannya bersifat populis gitu. Kelemahannya konflik horizontal, polarisasi di masyarakat relatif tinggi, politik transaksional, ASN kepala desa tidak netral, tidak efisien, berbiaya mahal, mengutamakan figur, popularitas, konflik kepala daerah dengan wakil kepala daerah, dan politik dinasti dan kekerabatan. Nah itu saya kira kita bisa sebenarnya mengidentifikasi, melis tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem pemilihan kepala daerah itu, sehingga kemudian mengambil keputusan sebaiknya sistem pemilihan kepala daerah itu yang pas untuk Indonesia itu seperti apa. Nah, saya sendiri berpendapat di sini adalah bahwa melihat kekurangan dan kelemahan daripada masing-masing sistem pemilihan tersebut dan melihat kondisi tadi Pak Weman itu geopolitik, melihat geopolitik, demografi dari masing-masing daerah berbeda-beda. Saya menawarkan adalah sistem pilkada asimetris, yaitu ada daerah kepala daerah dipilih melalui DPRD dan ada juga yang dipilih langsung. Nah, untuk menentukan suatu daerah dilaksanakan secara langsung atau melalui DPRD perlu menyusun kriteria atau indikator seperti kondisi politik dan keamanan, apakah daerah itu rawan konflik atau tidak, tinggi atau rendah. Kedua adalah ekonomi, kemandirian fiskalnya, bagaimana pendapatan asli daerahnya, ketergantungan terhadap pusat tinggi atau rendah. Terus yang ketiga adalah terkait dengan IPM, bagaimana indeks pembangunan masyarakatnya. Dan LIPI dulu, LIPI pernah melakukan penelitian terkait dengan model-model pilkada asimetris ini. Jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, saya pribadi ini bukan atas nama BRIN, sebaiknya calon berasal dari anggota DPRD suara terbanyak dari yang berasal dari partai pemenang agar legitimasinya menjadi kuat. Jadi betul-betul calon kepala daerah itu adalah orang partai yang terpilih di anggota DPRD itu sendiri, bukan orang luar gitu. Sehingga memang memiliki legitimasi dia, mereka untuk menjadi kepala daerah sudah mendapatkan mandat dari rakyat gitu di sana. Terus yang kedua adalah saya menginginkan untuk daerah otonomi baru tidak usah diadakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dia adalah melalui DPRD, malahan saya usul seperti zaman Orde Baru adalah DOB itu daerah administratif dulu, jangan menjadi langsung daerah otonom begitu. Nah ini karena memang kemudian kan kapasitas yang dimiliki SDM-nya, infrastrukturnya belum lengkap,
uang itu habis untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Jadi ada tahapan-tahapan untuk menjadi daerah otonom gitu. Dari ratusan daerah otonom ini sebagian besar kan kurang berhasil sebagai daerah otonom. Selanjutnya adalah perlu ada kajian di mana tidak semua daerah ada jabatan wakil kepala daerah. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kriteria, ada kelas-kelas seperti juga struktur organisasi di daerah itu kan ada kelas-kelasnya. Mana yang dinasnya lengkap, mana yang sedikit. Begitu juga saya kira posisi wakil kepala daerah itu tidak semua daerah ada wakil kepala daerahnya. Bisa jadi kalau daerahnya umpama kota yang kecil begitu cukup kepala daerah juga. Itu tawaran saya kedua adalah kepala daerah itu sebaiknya dipilih oleh DPRD atau diangkat dari ASN. Ini untuk menghindari konfliktual antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Terakhir ini terkait dengan pilkada langsung. Jika beberapa daerah berdasarkan kriteria perlunya dilaksanakan pilkada langsung, perlu memang ini yang akan dilakukan oleh Baleg, revisi itu yang selama ini bolong-bolong, selama ini menjadi kritik-kritik tajam. Tadi berbiaya mahal, money politik, dinasti politik, netralitas N dan lain sebagainya itu harus menjadi perhatian bagi kita semua, termasuk juga efisiensi pelenggaraan pilkada langsung ini. Untuk daerah-daerah di kota umpama perlu juga diperkenalkan e-voting bahkan di sana. Jadi ada beberapa daerah yang sudah maju kayak Jakarta, Depok gitu. Jadi kota-kota besar itu yang masyarakatnya pendidikannya sudah baik, nah perlu diperkenalkan e-voting untuk mengurangi biaya tinggi. Terakhir adalah sekira penguatan peran Bawaslu gitu. Nah selama ini dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran tindak pidana itu katanya ini memang perlu kajian. Memang ada Gakumdu, tetapi kemudian itu menjadi problem juga keberadaan Gakumdu tersebut. Saya kira apakah kewenangan untuk menangani kasus-kasus pidana itu diserahkan kepada Bawaslu gitu atau tetap diserahkan kepada Gakumdu itu. Tapi selama ini bahwa penanganan pelanggaran pidana itu sering adalah perdebatan di Gakumdu itu. Ya, kebetulan ada mahasiswa saya yang disertasi tentang pengawasan pemilu di UNAS membahas juga problem penegakan hukum ini. Unsur-unsur dari kejaksaan dan kepolisian dan Bawaslu ini di Gakumdu itu ternyata tidak juga efektif gitu. Ada ewu-pakewu dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya Pak Ganjar minta juga bicara tentang presidential threshold, jadi mengubah wajah perpetaan politik Indonesia. Baik, ini mengingat waktu berjalan terus dan masih ada dua pembicara yang sangat penting juga. Kita lanjut ke pembicara berikutnya, Pak Dr. Wawan Wardiana. Nah, ini mohon maaf Pak, ini waktunya sudah berjalan, jadi tolong dipersingkat supaya Pak Doli juga bisa memaparkan tentang konsep-konsep langkah kita ke depan. Silakan Pak Wawan, kami persilakan. Silakan Pak. Mudah-mudahan 10 menit selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam disimpan di anjungan. Dari caranya menjawab salam kayaknya udah pada kekenyangan gitu. Yang saya hormati Pak Agung selaku sesepuh tentu. Kemudian Pak Dev Ketua
PPK Kosgoro, merangkap moderator, Pak Wamenko, Pak Lili, Pak Doli, selaku Wakil Ketua DPR, Wakil Balik juga Pak ya. Kemudian teman-teman Kosgoro yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya diminta untuk memperlihatkan apa kira-kira roadmap ke depan, khususnya dalam hal pencegahan. Kalau boleh saya indikan, bisa ini ya, jalan ya? Jalan. Ya, next saja. Kalau bicara korupsi, maka ada alat ukurnya. Salah satunya diukur dengan IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Walaupun ini menjadi perdebatan metodologi dan lain-lainnya, tapi sampai saat ini secara internasional masih digunakan. Dan terakhir, kalau kita lihat dari 0 sampai 100, next berikutnya, Indonesia ada di 34. Kalau mendekati angka 0 katanya, itu berarti negara tersebut kerentanan korupsinya tinggi. Dan sebaliknya, kalau mendekati angka 100, maka kerentanan korupsinya rendah. Nah, Indonesia ada di 34. Di bawah tengah-tengah lah kira-kira ya. Bahkan rata-rata internasional itu rata-ratanya 42. Kita masih di bawah rata-rata gitu di sini. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali masyarakat melihat bahwa IPK ini adalah kinerja KPK. Jadi kalau IPK-nya naik, oh KPK lagi kerja nih gitu di sini. Begitu IPK telur, KPK kayaknya tidur melulu ini gitu di sini. Padahal next berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat next, kalau kita bicara IPK, yang bertanggung jawab terhadap IPK itu banyak gitu di sini. Contoh di sini ya, yang PR internasional di sini, ini terkait dengan impor ekspor. Impor ekspor kita meningkat, ya tapi katanya suap di sana juga masih meningkat kan gitu di sini. Perdagangan kita surplus, tapi katanya di situ juga suap di situ masih banyak juga gitu di sini. Kalau kita bicara impor ekspor, perdagangan, bukan hanya KPK yang ada di sana, Menteri Keuangan juga ada di sana, Menteri Perdagangan juga ada di situ, di sini. Kita bicara political risk ekonomi di Persi di situ. Bagaimana pimpinan nasional politiknya? Kemudian bagaimana persepsi di pengadilan, bea cukai dan seterusnya. Bukan hanya KPK juga yang di situ. Tapi lembaga-lembaga yang lain pun terlibat di sana kan gitu sini. Demikian juga yang lain di sini. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan IPK kita ke depan, tidak bisa ditumpukan hanya pada satu lembaga saja. Tapi kita semua harus kolaboratif, sinergi untuk melakukan tugas fungsi masing-masing di dalam rangka meningkatkan IPK di sini. Sebab kalau hanya menumpukan pada satu lembaga saja, yang terjadi akan seperti itu. Yang lain tidak merasa memiliki, tidak merasa menjadi bagian dari IPK. Padahal IPK adalah nilai alat ukur sebuah negara, bukan sebuah lembaga. Itu sini. Kemudian next berikutnya ini adalah satu rekomendasi yang diberikan oleh TI, Transparansi Internasional, pada saat dia mengumumkan IPK kita 34 yang lalu itu seperti ini. Yang nomor 1 sudah kita laksanakan. Pemilu, pilkada kemarin sudah kita laksanakan. Perbaikan iklim usaha berbisnis. Nah, ini juga perlu kita lihat lagi. Badan peradilan yang independen mutlak diperlukan. Pemerintah dan penegak hukum harus menjamin aspirasi masyarakat, jurnalis, dan akademis. Ini adalah rekomendasi yang harus kita jalankan. Itu adalah potret dari sebuah negara. Next berikutnya. Bagaimana dengan masyarakat kita? BPS, Badan Pusat Statistik, itu juga setiap tahun merilis bagaimana kondisi masyarakat kita. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat kita masih mending di sini. Dari 0 sampai 5, kalau 0 berarti mendekati 0 berarti masyarakat kita permisif terhadap nilai-nilai yang koruptif. Tapi kalau mendekati angka 5 berarti masyarakat kita sudah anti korupsi, kira-kira seperti itu ya. Terakhir, nilai kita itu di 3,93 tahun 2022. 2 tahun terakhir menurun. Dari 3,92 ke 3,85. Artinya apa? Sebagian masyarakat sekarang mulai permisif terhadap perilaku-perilaku yang koruptif.
Nah, ini yang harus kita sadari di sini. Next berikutnya, ini adalah laporan yang kita bisa lihat yang ditangani oleh KPK sampai September 2024 yang lalu. Di sini. Mayoritas Bapak dan Ibu sekalian yang ditangani di sana adalah suap dan gratifikasi. Dan itu yang tadi dipotret oleh BPS, memang masyarakat kita sudah permisif terhadap suap, gratifikasi, berikan hadiah, diberikan sesuatu kita terima aja, gitu kan sedia ini. Padahal pemberian itu atau penerimaan hadiah tadi boleh jadi itu mempengaruhi terhadap tugas dan kewajibannya. Itu sini. Kalau kita lihat seperti itu. Sekarang bagaimana negara kita? Pemerintah Republik Indonesia tahun 2025 sampai 2045 sudah mencanangkan RPJPNN-nya sebagai 20 tahun ke depan mau kemana gitu sini. Nah, kita cuplik dari rancangan, karena masih rancangan di Bappenas, kira-kira seperti ini. Bahwa di tata kelola, di pencegahan, apa yang harus kita lakukan? Selain perbaikan sistem tentunya dengan berbasis teknologi informasi, ya yang sudah kita lihat sekarang sudah banyak perbaikan, tetapi juga sekarang banyak kejadian-kejadian. Oleh sebab itu harapannya ke depan ada batasan uang kartal. Gak boleh orang sembarangan mencairkan uang cash di perbankan 1 miliar, 2 miliar, itu nggak boleh lagi. Sebab yang terjadi seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, duit miliaran, duit triliunan ada di rumah masa. Oleh sebab itu secara teknologi itu sebenarnya bisa dibatasi peredaran uang kartal. Berapa bisa didiskusikan. Supaya apa? Supaya kemana-mana uang itu bisa dimonitor, bisa dilihat. Kalau sekarang dengan bebasnya orang mencairkan uang, maka tidak terkontrol lagi uang itu seperti apa. Penguatan sistem laporan harta kekayaan, penguatan sistem pendidikan anti korupsi, redesain kurikulum pendidikan anti korupsi seperti apa. Dan terakhir adalah penguatan pengawasan terhadap penguatan independensi lembaga pengawasan. Ada BPK, ada BPKP. Itu adalah yang harus kita lihat. Termasuk juga penegakan hukum di sana. Semuanya harus berbasis teknologi informasi. Kemarin MA sudah mulai lagi. Nanti ke depan penunjukan hakim-hakim akan dilakukan oleh sistem. Memang sebaiknya begitu. Dan itu sudah direkomendasikan oleh KPK jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak lagi ketua bisa menentukan, oh nanti kamu aja yang jadi ketua, jadi hakimnya. Oh kamu yang jadi hakim, nggak boleh lagi. Secara sistem, secara teknologi, apalagi sekarang dengan AI, ya, artificial intelligence itu sudah bisa dilakukan dengan gampang gitu ya sini. Nah untuk menjalankan ini Bapak dan Ibu sekalian, next berikutnya, ini KPK punya tugas seperti ini dari mulai pencegahan sampai dengan eksekusi, itu sini ini 6 tugas yang dilakukan oleh KPK. Kalau sebagian masyarakat melihat bahwa KPK hanya penindakan saja, salah besar. Karena KPK sekarang mulai dari pencegahan sampai dengan eksekusi. Untuk menjalankan tugas ini dan dalam rangka tadi menjalankan RPJPN yang 20 tahun yang ke depan tadi, maka pendekatan KPK melalui 3 pendekatan. Next berikutnya. Yang pertama adalah lewat pendidikan. Bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi, bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas pada setiap masyarakat Indonesia termasuk sampai dengan pejabat. Supaya apa? Harapannya kalau nilai integritas itu tumbuh di dalam dirinya, maka tidak akan lagi keinginan untuk melakukan korupsi. Pendekatan kedua adalah dengan pencegahan. Tadi dengan perbaikan sistem. Sekarang mungkin perbaikan sistemnya adalah berbasis teknologi informasi. Supaya apa? Supaya tidak ketemu antara orang satu dengan sebagai pelayan, yang satu yang dilayani gitu. Karena transaksional biasanya karena ketemu orangnya. Maka berbasis sistem dengan teknologi informasi. Supaya apa? Orang nggak bisa korupsi lagi. Pendekatan ketiga baru penindakan. Mau tidak mau, kalau sudah terjadi ya harus kita tindak gitu, supaya menjadi efek jerah. Tapi 3 pendekatan ini Bapak dan Ibu sekalian tidak mungkin hanya dilakukan oleh KPK sendiri. Harus ada peran serta masyarakat. Teman-teman di Kosgoro tentu bisa berkontribusi gitu, bersama dengan KPK untuk melaksanakan 3 pendekatan ini lewat pendidikan, pencegahan maupun lewat penindakan. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita menjaga supaya tadi ke depan, tadi dikatakan 20 tahun ke depan gitu kan, ini supaya Indonesia maju dan bebas dari korupsi, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun budaya integritas di antara kita. Apa itu integritas?
Ini adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan norma-norma hukum, norma-norma adat, norma-norma masyarakat gitu ya sini ya ini. KPK sendiri untuk menjaga integritas tadi seluruh masyarakat, kita punya 9 nilai anti korupsi yang kita sebut dengan Jumat bersepeda kakak. Ini untuk mempondoh kita saja. Jumat bersepeda kakak. Ini 9 nilai anti korupsi. Jumatnya itu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya adalah kerja keras. 9 nilai anti korupsi ini ditanamkan pada seluruh masyarakat. Dari mulai PAUD sampai menjelang MAUD, Pak. Karena nggak ada batasan gitu kan sini ya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi tadi. Kita mulai dari PAUD. Tadi harapannya bonus demografi kalau tidak diikuti atau tidak ditanamkan dari sejak dini nilai-nilai anti korupsi tadi yang kata Pak Dev katakan bahkan membebani kita semua gitu sini ini. Ini contoh-contohnya next berikutnya. Ini adalah contoh-contoh kegiatan kita Pak, mulai dari PAUD tadi termasuk partai politik. Tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, kita undang juga termasuk Partai Golkar juga ikut ke program kita politik cerdas berintegritas. Termasuk para menteri juga kita undang ke KPK untuk mengikuti program-program kita. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, tentu Bapak dan Ibu sebagai pemimpin harapannya bisa menjadi toladan, memberi contoh pada yang lain gitu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Tentu pada saat kita menjalankan tugas, next berikutnya tantangan pasti ada, apalagi dalam menegakkan integritas, gitu ya di sini ya. Wah, kemarin nggak gini, sekarang beda lagi nih, orangnya udah mentang-mentang dan seterusnya. Pasti banyak bulian gitu kan ya. Kalau kita mau menanamkan nilai-nilai integritas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah lesson learned yang dari 5 negara yang paling penting ternyata di dalam menegakkan anti korupsi, khususnya di Indonesia di sini, di 5 negara tadi sini adalah komitmen para pemimpin politik, legislatif, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan. Mari kita sama-sama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi lewat pencegahan ini. Terakhir disampaikan oleh Mahatma Gandhi, ini jauh-jauh kita mau merubah dunia, tapi minimal kita merubah diri sendiri lah, gitu ya sini ya. Kalau kita bisa merubah diri sendiri, ini akan berkontribusi terhadap perubahan di dunia ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Wawan atas penjelasannya tentang harapan kita penegakan hukum dan khususnya di sektor pemberantasan korupsi dan bagaimana kita menghadapi hari-hari ke depan untuk kita menjadi pemerintahan yang lebih terbuka dan lebih transparan dan lebih tegas dalam penegakan hukum. Nah, terakhir ini kita akan meminta narasumber kita, abang kita semua ya. Kalau orang tua itu Pak Agung, kalau Bang Doli ini membahas hal-hal yang berkaitan juga dengan pilkada dan pemilu dan juga kedepannya tentang sejumlah PR-PR utama khususnya kita di DPR, mengingat posisi Abang sebagai pimpinan Badan Legislatif tentang apa-apa saja dari sisi legislasi yang bisa dibuat untuk membantu menyokong program-program utama pemerintah. Karena salah satu yang juga kemarin disampaikan ke saya Pak oleh Prof Dadan itu untuk membentuk program bentuk legislasi untuk makan bergizi gratis ini sehingga memastikan program ini jangan terhenti, terus berjalan dan kita tidak berbicara hanya dengan sampai 29 atau sampai 34 tapi terus ke depannya sehingga kita terus bisa membangun generasi muda Indonesia yang lebih kuat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati. Orang tua kita Pak Agung Laksono, Ketua MPO PK Kosgoro 1957, Ketua Umum yang juga sekaligus moderator. Ini pasti forumnya penting karena jarang ketua umum jadi moderator. Makanya ini sangat serius
Ada senior, ada Bang Rambe tadi, Kang Happy, kemudian Kang Yudi, Prof Ganjar, Pak Rene, ada Bang Samsul, Pak Sekjen di sana, Mojok, Pak Candi dan semuanya para anggota fraksi DPR RI, Partai Golkar, para narasumber, ada warga dalam, Pak Wakil Menko, Pak Ludwig, kemudian Prof Lili Romli dan Pak Wawan dari KPK. Saya enggak tahu saya punya waktu tinggal berapa menit lagi, karena sebenarnya sesi ini temanya berat-berat. Jadi sebetulnya kalau dibuat seminar 2 hari 2 malam dari 3 ini itu nggak cukup juga sebenarnya. Nah jadi jangan Pak Ketum jangan ditambah lagi, tugas saya tadi cuma soal ngomong pilkada aja. Kalau yang lain-lain nanti bisa melebar kemana-mana. Saya temanya sama dengan Prof Lili Romli, dan saya kira apa yang disampaikan Prof Lili itu hampir sama dengan wacana atau diskusi di publik yang sekarang sedang merebak kira-kira gitu. Jadi saya mau ambil yang besar-besarnya saja. Pertama, kenapa kita sekarang diskusi tentang soal menata ulang pilkada? Kenapa kita kemudian sangat ada pro kontra ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan penghapusan ambang batas? Jadi ini juga jadi perdebatan di kalangan masyarakat sipil. Jadi sebetulnya ambang batas pencalonan presiden kita itu tidak boleh disebut 0%, tapi tidak ada ambang batas lagi dalam pencalonan presiden. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa kemudian DPR harus menindaklanjuti semua putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu? Nah, saya berterima kasih PPK Kosgoro kemudian juga menjadi atau mengambil bagian, mengambil salah satu tema untuk didiskusikan. Karena menurut saya penting. Kenapa penting? Pertama adalah kita harus menyadari betul bahwa Indonesia sekarang posisinya adalah berada di tahun pertama dalam 25 tahun tahap kedua melaksanakan reformasi. Kita tahu 98 kita memulai era reformasi, dan salah satu yang sangat fenomenal itu adalah diterapkannya sistem demokrasi dalam sistem politik kita secara hakiki. Dulu pada pemerintahan Orde Lama memang disebutkan kita ini sudah melaksanakan demokrasi. Pada saat kita juga menyatakan negara yang merdeka, salah satu juga dalam poin 5 Pancasila itu mencirikan Indonesia ini adalah negara yang demokratis. Tapi kan dulu waktu zaman Orde Lama disebut demokrasi terpimpin, zaman Orde Baru disebut demokrasi Pancasila, yang sebagian orang secara teoritis implementasinya jauh dari hakikat demokrasi. Nah, tapi setelah tahun 98 kita benar-benar melaksanakan demokrasi secara hakiki. Bahkan ada orang yang mengatakan Indonesia ini beyond atau lebih dari melaksanakan demokrasi seperti Amerika. Orang mencontohkan tentang Pilpres. Kalau di Amerika yang katanya nenek moyang demokrasi, Pilpres itu masih pakai pakai electoral college. Kalau Indonesia directly, langsung. Berapa yang dihitung sama suara yang diberikan rakyat, itulah yang jadi presiden kira-kira. Jadi kadang-kadang dari segitu orang mengatakan kita sudah melaksanakan super demokrasi. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi demokrasi itu? Saya ingin mengatakan, karena ini sebagian besar kayaknya mahasiswa ya Pak Ketum ya, dari ini ya Pak Rambe ya, mahasiswa kan. Jadi sebenarnya demokrasi itu jangan kita tempatkan hanya menjadi tujuan akhir. Tujuan akhir kita semua ini dalam berhidup berbangsa bernegara ini adalah tercapainya cita-cita negara.
Tadi disampaikan sama Pak Ludwig di situ itu tadi di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu melindungi seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan abadi dan perdamaian abadi dan keadilan sosial dan seterusnya. Itu tujuannya. Cara mencapai tujuan itu adalah kita sudah memilih sekarang melalui sistem politik yang disebut demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah sistem demokrasi yang kita laksanakan selama ini, pemilu yang kita laksanakan sudah 6 kali direformasi ini, itu makin mendekatkan kita atau tidak dengan tujuan itu? Apakah pemilu yang kita laksanakan 6 kali di dalam era reformasi ini, sekian kali pilkada, itu membuat kita menjadi masyarakatnya semakin sejahtera atau tidak? Semakin tertib hukum atau tidak? Semakin dewasa dalam berpolitik apa tidak? Nah, kalau jawabannya tidak atau belum, maka ada problem dalam demokrasi kita. Artinya demokrasi sebagai instrumen utama kita itu belum mengantarkan kita, semakin mendekatkan kita kepada cita-cita negara kita itu. Nah, itulah mungkin saya kira yang kemudian membuat kita semakin hari ini semakin resah melihat putusan-putusan yang tadi itu, melihat fenomena yang terjadi dalam pemilu dan pilkada. Nah, apa yang kita lihat Bapak Ibu sekalian? Nah, saya mulai dari mengidentifikasi masalah. Perdebatan soal pilkada, penataan ulang pilkada ini, itu kan kemarin mencuat ketika pada saat puncak hari ulang tahun Partai Golkar, ketika Ketua Umum Partai Golkar menyampaikan ada problem di pilkada kita, Presiden menyambutnya dengan harus ada perbaikan sistem. Yang dicontohkan kemudian, kalau di negara tetangga kita India, Malaysia, Singapura, pemilihan kepala daerahnya itu melalui DPR. Nah, tapi saya memaknainya itu bukan imperatif kita harus kembali ke sana. Makanya yang harus kita lakukan adalah perbaikan sistem. Kalau kita bicara tentang perbaikan sistem secara akademik, kita harus mulai dari mengidentifikasi masalah dulu. Apa sebetulnya detail masalah yang kita hadapi terhadap pilkada dan pemilu tadi itu? Satu, yang sering kita temukan, tadi udah diurai sebetulnya oleh Prof. Romli. Yang pertama adalah politik biaya tinggi. Katanya di Indonesia ini orang mau jadi apa saja, jangankan menjadi presiden, jadi anggota DPR, jadi kepala daerah, mahalnya luar biasa. Itu sudah jamak menjadi pembicaraan di publik. Politik biaya tinggi. Nah, politik biaya tinggi ini bisa dua. Kalau biaya penyelenggaraannya saya nggak mau bahas, karena itu konsekuensi ketika kita memilih sistem politik kita adalah sistem yang demokratis. Ya, biaya pilih di DPR, biaya di MPR pasti jauh lebih murah ketika diserahkan langsung ke masyarakat. Kita sudah memutuskan, apalagi pilpres itu harus rakyat. Mahal, ya memang harus mahal. Jadi kita nggak usah persoalkan. Tapi yang jadi persoalan adalah biaya-biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya-biaya formal dan penyelenggaraan itu. Yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh faktor yang kedua, identifikasi atau masalah yang kedua, yaitu maraknya berbagai praktek moral hazard pemilu. Apa itu? Political transaksional, money politics, vote buying, yang akhir-akhir ini semakin permisif dan semakin masif. Bukan hanya di kalangan elit, tapi juga di kalangan masyarakat. Nah, bahayanya kenapa kita harus membicarakan ini Bapak Ibu sekalian? Karena kalau ini dibiarkan, maka ini akan dapat merusak atau mendegradasi moral bangsa kita. Sehingga akibatnya apa? Kalau nanti terus dibiarkan, maka orang-orang atau pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang terpilih itu adalah orang-orang yang tidak dipilih berdasarkan rasionalitas atau pilihan objektif masyarakat.
Sebaliknya, bagi orang-orang yang terpilih karena dia mahal, maka dia akan minta kembali itu uang itu. Maka yang terjadi adalah itu nanti menyusahkan Pak Wawan dan kawan-kawan. Saya membandingkan data, saya nggak tahu kalau tadi Prof. Lili mengatakan data yang saya dapat, kepala daerah yang terlibat dan jajarannya sejak 2003 sampai 2004 yang terlibat kasus KPK, saya dapat dari KPK ada 601. Tadi Prof. Lili mengatakan 174 kalau nggak salah. Itu belum gubernur loh. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, dia mengalami pemiskinan mungkin pada saat melaksanaan pilkada, maka dia harus balikin dulu. Nah, jadi dua hal ini. Nah, yang ketiga apalagi Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaannya ini yang saya sebut adalah sikap dan perilaku aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Apa itu? 3. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara pilkada. Ini soal yang paling utama, soal integritas, ya, soal independensi atau imparsial, dan soal kapasitas profesionalitas. Nah, ini yang sering terganggu. Yang kedua, siapa penyelenggara pemilu lagi? Aktor yang terlibat lagi. Partai politik dan para calon-calon, calon presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPR. Yang ketiga adalah peserta pemilu. Pemilih. Kalau tadi peserta pemilu ada pemilih, yaitu rakyat, masyarakat yang tadi saya bilang gitu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Ada orang mengatakan yang menyalahkan elit saja. Iya, betul, mungkin. Yang memarakkan penyakit praktek moral hazard tadi itu mungkin awalnya elit. Tapi sekarang di beberapa kasus tertentu lebih hebat, lebih jago rakyatnya daripada elitnya. Kira-kira begitu. Yang keempat adalah soal netralitas aparat. Kan ini yang sering muncul sekarang. Tadi ada disebutkan, yang biasanya disebut itu ASN, kepala daerah, Polri, TNI. Terlepas benar atau belum tentu benar, tapi munculnya sekarang ada par-par yang sering disebut-sebut itu. Inilah bagian dari fenomena yang mengemuka di masyarakat soal ada problem dalam pilkada dan pemilu kita. Nah, yang kelima adalah soal ancaman kohesivitas bangsa kita, keterbelahan bangsa. 2024 alhamdulillah baik pileg, pilpres maupun pilkada, isu ini berhasil kita redam. Tapi kalau diskusi ini kita laksanakan 5 tahun yang lalu setelah 2019, pada saat itu keterbelahan potensinya luar biasa dengan politik identitas macam-macam, itu pasti rame diskusinya. Tapi isu ini tidak meredam, mungkin ya di tingkat nasional, tapi di tingkat daerah apalagi pilkades, ini keterbelahan ini masih sangat kuat. Nah, yang terakhir adalah ini buat kita semua ini. Kalau Bapak ini nggak ditata dengan baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ada kecenderungannya. Kalau ada dulu, sekarang dari dulu dan sekarang sering dikatakan ada distrust terhadap lembaga-lembaga publik, termasuk partai politik. Maka kalau ini dibiarkan ke depan, ini akan menimbulkan masalah baru. Akan terjadi problem deparpolisasi menurut saya di tengah-tengah masyarakat kita. Orang sudah tidak akan suka lagi dengan partai politik, tuduhan semua masalah pada partai politik. Tadi Pak Prof. Romli aja dari sekian poin itu sebagian besar tuh ujungnya adalah problem di partai politik. Nah, oleh karena itu, lantas bagaimana Bapak Ibu sekalian? Tentu pertama, sebelum saya dapat masuk detail ke pilkada itu, saya menyampaikan 2 hal besar.
Yang pertama, kalau kita bicara tentang perbaikan sistem seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu dalam HUT Partai Golkar, menurut saya kalau lebih spesifik tentang kita bicara tentang kepemiluan, kita harus mendefinisikan jenis pemilihan mana yang mau kita atur dalam undang-undang. Sebelum kita mau milih nanti mau ke DPR kah atau ke langsung kah. Kita selama ini disebut ada 3 jenis pemilu. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Tapi kalau kita mau disebut sebagai negara yang demokratis secara hakiki itu, ya, kita harus juga atur bahwa ada satu jenis pemilihan yang selama ini kita abai mengaturnya dan kita lepas. Yang lama-kelamaan, kalau ini juga dibiarkan, mungkin bisa satu waktu jadi problem. Itu pemilihan kepala desa. Yang jauh lebih brutal, yang jauh lebih banyak korbannya kalau memang kita tidak atur. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya juga kita dalam mengatur undang-undang tentang pemilihan itu nggak boleh dipisahkan dengan atau nggak boleh jauh-jauh dengan pengaturan tentang partai politik. Pertama, alasan yang tadi saya nggak mau kita terjadi ada problem deparpolisasi, karena dijauhkan antara tempat medan pertarungannya dengan siapa yang bertarung selama ini. Padahal pemilu pilkada pesertanya itu partai politik, nggak boleh ini dipisahkan. Makanya saya termasuk yang sering kalau soal isu di Balik, Pak Ketum, saya mendorong supaya pembahasan undang-undang pemilu, pilkada, penyelenggara pemilu harus disamakan dengan pembahasan undang-undang partai politik. Karena dia sesuatu yang clusteringnya tidak bisa mau pakai omnibus law atau pakai kodifikasi, itu urusan berikutnya. Nah, baru kemudian kita bicara tentang soal spesifik terakhir nih, pilkadanya. Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Romli menjelaskan sangat baik mana kelebihan, mana kelemahan kalau kita memilih langsung atau memilih tidak langsung. Ya. Nah, kita hitung saja sebetulnya mulai dari hal yang sangat filosofis. Sebenarnya perubahan antara penerapan demokrasi di Indonesia ini kan secara nyata terlihat pada awal reformasi. Kalau secara filosofis kita lihat dalam Pancasila kita, terutama pasal keempat, sila keempat, yang konon katanya menjadi sumber inspirasi pelaksanaan demokrasi Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sebenarnya hakikat atau demokrasi kita tuh memang demokrasi perwakilan sebenarnya. Kalau kita mau tarik ke belakang. Ya. Nah, tetapi di zaman yang lalu itu kata permusyawaratan perwakilan ini diimplementasikan secara apa bahasanya ya yang tepat, tidak proporsional sajalah kira-kira begitu. Nah, atau bisa kita bilang begini, penerapan permusyawaratan perwakilan itu tidak dilaksanakan secara hikmat kebijaksanaan, itu aja lah dulu. Makanya kalau kita mau balik lagi misalnya ke DPRD, kita harus bisa merumuskan dan menurunkan boleh perwakilan, tapi apa arti makna hikmat kebijaksanaan rakyat itu. Dulu Pak SBY tahun 2014 ya. Jadi pada saat DPR sudah memutuskan balik ke DPR, Pak SBY itu keluarkan perpu, nggak boleh balik lagi langsung, tapi ada 10 catatannya. Saya baca 10 catatan itu, ya, yang menurut saya kenapa sekarang jadi problem, karena 10 catatan itu tidak diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Tadi bicara tentang soal politik
biaya tinggi, bagaimana mengurangi efisiensi biaya, selamanya itu ada dalam 10 tuh Prof. Yang menurut saya itulah hikmat kebijaksanaannya pada saat itu. Nah, oleh karena itu tinggal kita pilih saja, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kita ambil satu indikator, politik biaya tinggi misalnya, apakah ketika pilkada dikembalikan ke DPR menghilangkan otomatis secara langsung politik biaya tinggi? Menurut saya belum tentu. Kalau tidak diikuti dengan pengaturan-pengaturan yang lain. Apakah praktek moral hazard pemilu itu akan hilang seketika kita kembalikan DPRD? Juga belum tentu. Kalau tidak diikuti dengan peraturan-peraturan lain. Makanya saya katakan bicara tentang sistem politik itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa pilkada aja, nggak bisa pileg aja, nggak bisa pilpres aja, nggak bisa kalau tidak dikaitkan dengan partai politik, kalau kita tidak dikaitkan dengan sistem pemerintahannya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kita mau bedah, ya. Jadi kembali pertanyaan yang bisa saya jawab oleh Pak Ketum soal balik, kalau kami mendorong perubahan sistem politik ini harus dilakukan sekarang. Harus selesai tahun ini. Setahun atau setahun setengah ini harus kita mulai sekarang. Supaya kita bisa bebas berdiskusi dengan banyak orang tanpa ada ketertarikan pemilu yang nanti akan dekat tahun 2029. Dan saya kira Kosgoro sudah mulai hari ini. Dan jangan berhenti Pak Ketum, ya harus diskusi lebih lanjut, mengelaborasi pilihan-pilihan itu. Moderatnya memang pilihannya asimetris, seperti yang disampaikan oleh Prof. Lili tadi. Tinggal asimetrisnya mana? Ya, pertama yang harus diasimetriskan adalah menurut saya kita berada pada titik berat otonomi daerah kita ada di mana. Kalau kita sepakat seperti yang selama ini, titik berat daerah otonom kita ada di kabupaten kota, dan memang ditegaskan bahwa gubernur itu adalah perpanjangan pemerintahan pusat, harusnya nggak boleh sama model pemilihannya antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati atau wali kota. Mungkin diasimetriskan bahwa kalau kita mau kembalikan ke DPR dengan catatan tadi harus diikuti dengan perbaikan yang lain, gubernur dulu. Yang kedua, kalaupun kemudian memang penyakit yang tadi itu sudah kita lihat sangat parah, 2 menit lagi. Di kabupaten kota mungkin bisa diasimetriskan antara daerah-daerah yang tadi indikatornya saya melihatnya ada 3. Yang pertama adalah dari literasinya, termasuk literasi demokrasinya. Apakah di daerah tertentu itu tingkat pendidikan, pemahaman tentang demokrasi tinggi atau tidak. Yang kedua berdasarkan kapasitas ekonomi daerah itu. Itu daerah memang sudah mulai masuk ke prasejahtera atau sejahtera atau masih daerah tertinggal. Yang ketiga adalah dari kohesivitas masyarakatnya. Apakah di daerah itu tingkat kerawanan sosial, konflik sosialnya tinggi atau tidak? Kalau tingkat pendidikannya tinggi, kapasitas ekonominya baik, kohesivitasnya juga tinggi, maka itu boleh dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, lantas mana daerah-daerah yang tidak? Nah, ini dengan catatan kriterianya harus kita jelasin nih, Prof. Karena nanti ada yang lomba-lomba nih. Karena malu juga kan, mungkin ada kepala daerah yang mengatakan, loh saya nggak mau dong daerah saya disebut miskin misalnya, daerah saya sebut bodoh.
Tapi anggap aja nanti akan kelihatan tuh daerah 3T itu. Daerah tertinggal, terluar, sama T apa satu lagi? Terkacau, terjauh, terjauh, terluar, sama tertinggal. Nah itu. Nah kalau daerah-daerah itu mungkin ini. Asimetris yang 3 adalah berdasarkan budaya daerah-daerah itu. Saya ambil contoh, di sini ada teman-teman Papua nggak ya? Nggak ada. Nah saya sampai sekarang ya bisa ngomong gini karena saya masih PLT Ketua Golkar Papua, Pak Agung. Di Papua itu, di sana itu sebagian besar pemilunya mau pilpres, pileg, pilkada itu noken. Mau tahun kapan, mau maju, mau enggak tetap noken. Karena daerah adatnya dipelihara. Nah kita selama ini menurut saya membohongi diri sendiri. Noken kita buat tidak noken. Jadi noken, kemudian kita konversi dengan cara yang sekarang. Kita ikut coblosin juga berdasarkan hasil nokennya gitu. Itu kan namanya membohongi diri kita sendiri. Nah kalau memang kelestarian budaya itu di daerah itu tetap dipelihara, ya diakui saja sistem noken itu sebagai sistem pemilihan di daerah itu. Sama misalnya di Madura, ada yang Madura, nah, Arif sana. Di sana itu kan berdasarkan kesepakatan para kiai-kiai aja itu di sana itu. Partai ini dapat berapa, partai ini dapat berapa, partai ini berapa, segala macam gitu. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi asimetris yang ketiga. Nah, sehingga memang kita betul-betul bisa mendapatkan konsep yang ideal, yang mendekati sempurna ala Indonesia. Jadi kita harus punya cita-cita, saudara-saudara sekalian, membangun sistem demokrasi, sistem politik kita ala Indonesia yang tidak ikut-ikutan dengan konsep atau negara-negara yang lain. Dan saya kira dengan 26 tahun kita sudah masuk era reformasi, kita bisa melaksanakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.